Wah, agak keras nih, Mek. Ada harapan kayaknya. Apa? Mana sarung tangan, Mek? Coba pegang. Agak keras nih. Iya. Ya ngiup sih. Ngiup. Kecil tapi. Jadi katanya ternyata ada yang ngasih rezeki, guys. Halo semua sobat ikan. Kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Jadi udah lama banget kita nggak nge-vlog karena memang banyak kesibukan, dan hari ini kita berkesempatan untuk membuat another episode buat teman-teman. Jadi hari ini tuh kita lagi ada di kolam. Kolamnya itu adalah kolam ajaib, kolam yang kita menitipkan indukan kita di sini. Hari ini kita akan melakukan beberapa pengecekan terhadap ikannya. Nah, hari ini juga kita ditemenin langsung sama sang legenda juga, namanya Oliver tuh, ganteng kan, lagi minum kopi. Jadi ada salah satu penghobi yang cukup apa namanya ya, serius gitu waktu di situ, walaupun dia sekarang nggak serius, selfie, tapi sebenarnya dia kalau ngumpulin ikan sangat serius. Jadi hari ini kita mau cek ikannya karena mungkin sudah beberapa bulan ikannya ditaruh di sini. Kalau nggak salah boleh diingetin nggak, Oliver, udah berapa bulan ya kemarin ikannya di sini ya? Udah setengah tahun ya, Kak? Setengah tahun ya. Jadi udah setengah tahun, dan memang kemarin itu kirim memang hasil pembesaran kita sendiri, dan kalau menurut gua ikannya itu udah cukup tua. Cuman pas dimasukin ke kolam ternyata mukanya muda ya katanya kok ya. Jadi kita hari ini mau cek dia apa aja sih yang dicek. Pengecekannya itu ya lihat ada yang ngerem nggak, gimana, sehat nggak, ya kan? Terus sekalian lah di yang kita harapkan, mungkin ada yang ngeram kok, jackpot, tapi nggak jackpot, nggak timbul, nggak kelihatan, nggak apa di center nggak nampak gitu kan. Tapi kan kalau secara ilmu, secara literatur, kadang-kadang semua orang bilang katanya kalau ikan arowana itu ngeram selalu muncul. Ternyata itu nggak bener juga. Nggak bener juga. Secara kenyataannya waktu kita ini ada nggak sih di sini yang pernah istilahnya nggak ada tanda apa-apa tuh tiba-tiba ditarik, ada nih yang bawa. Sering gitu. Hah? Sering. Berapa banyak tuh presentasinya? Mungkin 50-50 lah kok ya. Ada yang nggak nampak sama sekali. Wih, iya, kayak hantu gitu. Iya, makanya setiap 2 bulan. Berarti kita ada potensi hari ini, bro. 2 bulan harus dicek kok. Nah, kenapa, apa yang membedakan sih kok, kan kita juga di dunia kolam kan baru ya, jadi sekalian belajar lah apa yang membedakan, kenapa ada ikan yang kadang-kadang timbul, ada kadang-kadang yang nggak nampak sama sekali. Apakah itu ada kayak misalnya kadar oksigennya lebih bagus jadi dia lebih suka di bawah, atau kurang bisa mungkin salah satunya itu kok ya, dan suhunya juga ya kok ya, ya kan? Karena kalau di sini terlalu panas gitu ya, iya, jadi orang lebih suka di ngadem di bawah. Iya. Nah, terus kalau boleh tahu nih, kita kan sekarang di sini kalau nggak salah penarikan setiap 2 bulan sekali. Iya. Itu ada rumusnya atau memang setelah di research yang paling bagus begitu, atau kenapa nggak 3 bulan? Kenapa nggak 30 hari? Kenapa nggak 20 hari gitu? Oh gitu ya. Jadi kalau 2 bulan itu waktunya lebih pas kok. Pasnya arti katanya nggak kelewatan tua sampai dibuang, dan 2 bulan sekali itu otomatis nggak lewat nih. Terus jarang dapat yang yang muda sekali itu. Persentasenya dapat yang aman istilahnya, telur udah berenang ke atas lebih banyak daripada dapat yang muda banget. Berarti gitu. Bisa diomong gini ya, kalau 2 bulan ya misalnya, mungkin habis digiring dia sebulan istilahnya beradaptasi lagi, habis digiring puyeng-puyeng, terus sebulannya dia ngerem gitu. Mungkin kurang lebih begitu kali ya. Tapi ya
istilahnya kalau sebulan sekali terlalu cepat kok. Cepat, karena dia belum Udah diobok-obok kan? Iya, diobok-obok belum sempat baik lagi. Iya, udah ini lagi. Obok-obok lagi. Iya, 2 bulan pas lah, nggak sampai sempat sampai buang berenang keluar atau apa. Kecuali faktor cuaca kok ya, atau kilat atau apa gitu kan, petir kan. Itu aja sih. Ya, seperti itu sih teman-teman, kurang lebih hari ini kita mau kayak begitu. Doain aja ada jackpot ya, sebenarnya sih kepinginnya jackpotnya. Ya, moga-moga ya kok. Apa kalau nggak ada kita bikin ada aja gitu, kita pakai kelereng oranye. Tapi ya itu kita mau ngecek lah total indukan, jujur udah lupa sih berapa. 18 ya. ekor, 18 ekor. Dan biasanya katanya teman-teman sekali dia udah kawin, dia kawin terus tuh ya. Hiu nih, kayak hiu. Bukan sapu-sapu ini. Apa itu? Diam, aku mau fokusin. Ini apa itu? Nggak ada matanya lagi kok. Ya itu apa ya? Ikan apa itu? Ini kan nggak ada matanya, Ceh. Hah? Mana tadi Itu apa tuh? Tuh, pari bulan. Dari Sungai Kapuas. Iya, namanya pari bulan. Ya. Ini ada lagi nih aneh nih. Ih, ini kan enak nih dimakan. Tahu nggak? iya. Ikan yang matanya di samping ya? Iya, Apa ini? Nama ikannya apa? ikan gepeng. Ini enak dimakan, Ceh. Kalau udah gede, mahal lagi. Jadi ini pelengkapan nariknya. Kalau yang ini kita kan udah punya di Jakarta standar. Yang kita belum punya ini nih yang harus kita bikin nih. Jadi nanti next time bisa begini ya. Gimana sih? Ini ya. Ya. Ini di video nih sekalian untuk teman-teman lihat, sekalian untuk gue nanti niru. Apa ininya? Nih. Weh, ada. Weh. Caranya begitu. Sabar. Awas. Jadi kalau di sini itu sistem panennya jaringnya sampai ke sini. Jadi kita nginjek jaring. Mungkin kalau misalnya ada yang tercecer ya masih ada gitu loh, teman-teman. Dan kali ini baru kelihatan nih ikannya tuh. Tuh ada yang merah banget tuh satu. Mengurus sudah dia ya. Tapi jujur sih gue lihat ikannya masih kecil ya, gue punya memang. Mungkin memang masih muda kali, Ceh. Tapi secara pelihara sih memang sebenarnya udah 4 tahun gitu. Apakah ada tanda-tanda, guys? Tapi aku belum melihat tanda-tanda, guys. Mau turun kah? Kok aku? Pala ngerepecokin nggak sih? Hah? Kamu udah punya kolam kan, harus belajar. Belajar lihat. Hah? Turun sini? Hah? Enggak, maksudnya turunnya lewat mana jalurnya? Tajem, oi. Tajem banget turun. Nih jantannya nih. Bukan kaleng-kaleng jantannya nih. Yang benar. Iya. Oh ya, ini jantannya nih bener. Enggak ada. Enggak ada kok. Belum. Gila, gue udah bisa loh sekarang. Pegang terus ada atau enggak. Berapa ekor sini? 2, 1. Cewek. Dua kok. Oh, kosong tapi. Iya. Kosong. Ini cewek. Dua-duanya cewek nih. Enggak, kosong perutnya. Perutnya masih kosong. Oh, ada dikit nih. Yang ini. Yang kecil. Ada telur dikit kayaknya.
Ini kosong. Lebih gembung yang itu sih. Jadi ada telur, ada ikan 2. Yang satu sih ada isinya dikit kayaknya, yang satu masih kosong. Bener nggak aku? Iya. Ya kan? Tuh kan, gue lebih bisa dikit-dikit. Soalnya saya sama Ilang ini saya di kolam guys, saya belajar. Cewek lagi ya? Iya, Ini cewek lagi. kosong. Kalau aku bilang ya, Iya. kosong. Panas banget cuy. Garis ketebel suah. Ini soalnya kita berada di garis Kalustiwa guys. Jadi yang dilakukan cek di sini sih sebenarnya kurang lebih sama, kurang lebih. Cuman kalau dilihat tadi memang indukannya beberapa memang kecil banget sih guys. Nah itu saya nggak tahu apakah berhubungan dengan keberhasilan juga atau enggak gitu. Padahal umurnya udah 4 tahun setengah. Dan yang baru ada telurnya tadi baru lihat cuma 1, itu pun belum penuh kalau menurut kita. Sebenarnya ukuran berapa sih ini kan? Ini ada nih. Ini ada nih, gede nih. Jangan dibanting nih kalau bisa kok. Kayak jantan. Enggak, cewek. Oh, iya, Cewek, iya. ada isinya nih kok. Jangan dibanting kalau bisa kok. Kasih yang boy. Hah? Sini turun. Ah, jangan banting kalau bisa. Gede soalnya telurnya. Keren nggak gua? Yang besar. Itu cewek juga yang loncat tuh. Jadi ada cewek yang hamil, 1 besar, 1 kecil, 2. Tapi yang udah dilempar ke sana nggak kehitung berapa. Wah, agak keras nih, Mek. Ada harapan kayak ini. Apa? Mana turun tangan, Mek? Ada yang dilarikan, Mek. Sabar, lariin dulu. Coba pegang. Agak keras ya. Iya, bener. Ini Ada tangan. Itu tahu tangan. Nih, saring. Tapi nggak tahu sih. Dia kan kalau Tapi kecil kok. iya dia kan bisa ngeram dalam kok. Yang ngiup sih. Ngiup. Kecil tapi. Oh, ada. Ada. Mudah kah? Udah ada isi dah. Hah? Udah ada isi. Udah ada. Jadi katanya ternyata ada yang ngasih rezeki guys. Tapi memang gue pegang memang udah ada dan salah satu tandanya indikatornya Agak pas keras. diangkat dia agak ini. Agak keras. Jadi kalau dilihat kelihatan nggak di video agak ngiup gitu. Boleh dong? Betina. Tuh, abang tengok intip loh. Intip ya. Tip. Bagus juga loh indukannya. Kok sorry mau nanya, ini kan kalau udah diintip gini pun kalau misalnya udah loncat-loncat gini might as well kita harus angkat kan, panen kan? Kalau masih muda, kalau dia belum dimuntah, masih bisa lepas kok. Oh gitu. Bos. Gak ada. Ada kah? Enggak ada. Nggak ada tuh. Kosong ternyata kosong. Kosong ya? Kosong. Hah? Ternyata kosong guys. Anda kena prank. Kalau dia loh. Tapi tadi kayak bawa lo ya. Sebenarnya ya. Ternyata salah guys. Aku juga salah ternyata. Aduh. Kakinya berdiri di lumpur pegel ya Teh. Oh, pegel. Sorry ketendang. Oh enakan di sini. Ini lebih sterek gitu. Kalau yang betinanya kayak agak kurang kekar ya. Jadi kita sudah selesai. Jadi kita mau pulang ke airport. Kalau diruntut-runtut memang hari ini kesannya tidak mendapatkan apa-apa dan tidak dapat hasil. Cuman setelah saya cek dengan apa yang kita pelajari selama ini di kolam, tadinya itu memang kolam ini tuh betinanya sempat ada masalah dan kurang bagus lah intinya. Dan akhirnya kita menambah 5 indukan lagi betina semua yang semuanya ada telurnya. Jadi di akuarium itu udah kelihatan dan nggak mungkin bisa salah teman-teman. Nah setelah tarik tadi di sini kita
ngecek bareng-bareng, bukan cuma saya doang, kita ngecek itu telurnya masih ada, tapi hanya di 2 ekor indukan cewek aja. Jadi ada kemungkinan sebenarnya sudah terjadi proses pertukaran telur gitu ya. Dan memang kemarin itu sebelum kita angkut yang hari ini itu ada 1 kali sempat kita skip nariknya karena kita mikirnya ikan baru masuk dan nggak mungkin langsung adaptasi kan gitu loh. Jadi kemungkinan di jeda waktu itu mungkin terjadi perputaran telurnya, cuman kita nggak tahu karena dia juga nggak ngangkat, ya mungkin akhirnya dibuang di bawah. Karena itu kan jedahnya berarti totalnya 4 bulan gitu. Nah kalau kita lihat dari jantan ya, jantannya semua udah ready untuk bawa telur. Dan sebenarnya peristiwa prank tadi itu sebenarnya sedikit berkah juga, soalnya kita tahu nggak tahu gimana nyebutnya, tapi kalau kita belajar tuh jantannya itu ada yang namanya lagi sedang persiapan. Biasanya tuh dia juga seolah-olah seperti ngerem, atau memang udah sempat bawa terus dia buang, terus bentuk mulutnya belum balik seperti semula gitu. Jadi ya inilah perjalanan temen-temen, lihat real, nggak ada yang kita sembunyikan dan segala macam. Teman-teman juga bisa belajar dan bisa harusnya lebih menghargai lagi gitu loh, karena untuk membuat seekor arwana super red tuh it's not as easy as you guys think. Tidak semudah yang kalian bayangkan, apalagi kalau kita ngomong yang kualitasnya bagus itu persentasenya lebih kecil teman-teman. Jadi ya untuk dapat satu aja susah, apalagi untuk mendapatkan yang kualitasnya bagus dan diseleksi dari beberapa puluh atau bahkan ribuan ekor gitu. Untuk hari ini segitu dulu, kita hari ini mau balik ke Jakarta. Aduh ngap banget teman-teman karena udah gendut banget. Jadi kalau nanti di Jakarta kita akan ada sedikit vlog-vlog lanjutan mungkin tentang kolam dan tentang golden, karena memang di otak saya udah mau mulai bikin yang kesana. Teman-teman tungguin aja. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semua itu gratis. Saya Michael, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.